Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Kali ini kita lagi ikut acara anniversary yang ke-13 tahun Bismania Community Korwil Bogor Raya. Kali ini tujuan kita ke Yogyakarta. Nah ini kita sarapan dulu guys. Kita sarapannya di Resto Grafika Jogja Kalasa. Setelah sarapan kita lanjut ke jeep lavaturnya Merapi. Ini namanya Kampung Mahoni. Kita tuh emang agak ngaret datang ke sini, jadi untuk jadwal naik jeepnya juga kita dimundurin. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Nah di sini tuh suasananya bener-bener asri banget. Di situ tuh ada kayak panggung kecil gitu, mungkin kalau ada acara ya guys. Nah untuk yang di sebelah kanannya ada semacam pendopo, mungkin juga buat orang-orang yang kalau misalnya ada acara di depannya, di situ tuh buat nontonnya. Itu menurut aku sih, kalau misalnya salah boleh ya komen di bawah. Nah ini dia teman-teman kita, rombongan dari Bogor. Tentunya kita udah gak sabar banget buat ikutin petualangan hari ini. Ini kita diarahkan menuju parkiran mobil jeepnya agak ke atas. Ikutin terus ya keseruan hari ini. Nah ini dia deretan mobil jeep yang nantinya bakal kita pakai buat tour. Ada beberapa destinasi yang bakal kita datengin. Jadi untuk lavatur ini kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam. Selamat ulang tahun sayang. Gede aku. Kok nggak ada ucapan terima kasih? Makasih sayang. Saya udah anter, udah ajak. Hehe, maaf ya ada iklan sebentar. Nah ini sebelum dimulai kita tuh berdoa dulu, dan di sini tuh ada arahan-arahan yang nantinya boleh dan enggak kita lakukan. Misalnya nanti ada beberapa tempat yang emang saat jeepnya tuh jalan kita nggak boleh berdiri karena jalanannya juga mungkin agak bahaya gitu kalau misalnya kita berdiri, terus kita pegangannya kemana aja itu dijelaskan di awal. Nah untuk satu jeep ini isinya bisa 4-5 orang, tapi kayaknya sih 4 orang dewasa gitu. Kalaupun 5, biasanya yang kelima itu anak kecil guys. Di sini juga udah disediakan helmnya, dan kalau kalian gak bawa kacamata atau tempat pelindung handphone yang untuk tahan air itu, ada juga kok yang jual, tenang aja. Karena menurut aku kalau nggak pakai kacamata di sini kan banyak pasir, banyak debu, jadi lumayan bahaya buat mata. Tapi banyak juga kok yang nggak pakai. Yang penting tetap hati-hati ya. Nah untuk destinasi pertama kita adalah ke Museum Mini Sisa Hartaku. Selamat menikmati perjalanan. Pulang dulu kita giling, jangan mulu. Kok gini? Bahas ini? Nggak ada turunnya sih videonya. Orang yang mencari. Nah ini kita sudah sampai di Museum Mini Sisa Hartaku. Ini tampak depan dari museumnya. Dan kalau kalian lapar atau haus, di sini juga udah banyak yang jualan ya guys. Ada minuman, ada makanan, terserah kalian mau beli yang mana. Kalau aku lihat-lihat sih udah ada beberapa yang bisa pakai QRIS pembayarannya, tapi lebih banyak ke pembayaran cash sih. Lagian di tempat seperti ini agak susah sinyalnya, tapi kalau kalian dapat jaringan yang bagus berarti ya alhamdulillah. Oke langsung aja yuk kita masuk ke dalam.
Ini bentuknya seperti rumah pada umumnya yang ada di desa-desa, benar-benar masih asli banget. Nah, museum ini terletak di lereng Gunung Merapi dan merupakan saksi bisu kedahsyatan erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu. Museum ini pada awalnya merupakan salah satu rumah warga atas nama Kimin, dan salah satu anaknya berinisiatif untuk mengumpulkan sisa-sisa barang yang ada kemudian ditata kembali, maka jadilah museum mini ini. Mulai dari bagian depan tadi kita sudah bisa melihat kerangka sapi, itu ada 2. Kemudian ada tumpukan buku-buku, koleksi piring, foto-foto mengenai erupsi Merapi, dan barang-barang lainnya. Di sini juga ada seperangkat alat musik dan juga perwayangan. Saat ngeliat barang-barangnya aja tuh udah berasa banget betapa dahsyatnya bencana saat itu. Ngomong dong apa gitu gini. Lagi di mana? Jakarta. Museum Hartaku. Inilah sisa hartaku. meninggal. Coba kita ke samping. Kita ke samping dulu. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang tamu, 3 kamar tidur, kamar mandi, dapur yang di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa barang bukti keganasan Wadus Gembel saat itu. Nah, untuk cerita lengkapnya di sini juga udah ada pemandunya. Jadi dia tuh menceritakan semuanya secara detail. Untuk jam buka Museum Sisa Hartaku setiap harinya pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tiket masuk museumnya itu gratis dan kita tuh bisa mengisi dana secara sukarela. Nah, fasilitas umum yang kita dapetin di sini adalah parkir mobil, parkir motor. Nah, untuk parkir mobil itu Rp5.000, parkir motornya Rp2.000. Di sini ada toilet, warung makan, warung merchandise, dan juga tempat-tempat untuk foto-foto. Nah, di bagian dinding ini dilengkapi dengan berbagai macam foto saat kejadian saat itu. Kemudian juga ada foto-foto sebelum kejadian dan lain-lain. Mungkin ini bagian dapur karena ada kulkasnya ya guys. Terus di atas meja itu juga ada 2 sepeda yang menjadi saksi bisu keganasan saat itu. Kembali ke bagian tengah, di sini sudah ada maket lokasi museumnya, itu jelas banget ada di situ. Nah, lanjut kita mau ke sampingnya yang tadi ada kerangka sapi. Ini di bagian depan. Ini lihat rumahnya aja hancur kayak gini tuh benar-benar nggak diapa-apain lagi. Nah, ini ada 2 kerangka sapi dan juga di bawahnya ada berbagai macam perkakas yang masih tersisa. Selain perkakas, ada juga tulang belulang lain dari hewan ternaknya. Dan kebetulan aku nggak masuk lagi ke dalam sana. Kasih dong udah dibayarin. Siapa? Bayarin kamu ya. Tiba-tiba ikut naik aja ya bos. Bahkan kamu yang dijemput di tengah jalan. Aku mah dari awal. Destinasi kedua adalah objek wisata Batu Alien. Tempat wisata ini berada di Jambu, Kapuharjo di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Sebetulnya tempat ini tuh bisa memberikan kita pesona keindahan yang gak biasa dengan landscape Gunung Merapi yang sangat mengesankan. Cuman waktu kita kesini tuh ketutup sama kabut jadi gak begitu kelihatan Gunung Merapinya. Nah, ini ada batu besar, kalian bisa artiin gak? Nah, dulu katanya aliran lahar dinginnya tuh ke sana guys. Mungkin menurut sebagian orang namanya sedikit aneh, namun itulah yang nantinya bakal kita lihat jika mengunjungi wisata ini. Pasalnya terdapat batu besar yang merupakan sisa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Nah, batu besar yang satu ini mempunyai bentuk yang aneh. Nah, dengan begitu tidak heran bahwa batu tersebut disebut batu alien. Dan batu tersebut juga membentuk muka yang sedang bersedih, ada kedua mata, hidung, dan juga telinga. Dan ada juga air matanya di mata sebelah kirinya. Kalau menurut cerita dari pemandunya, ini awalnya itu bukan batu alien, tapi batu alihan yang dalam bahasa Jawa itu pindah atau batu pindahan. Batu alien tadi juga nggak dipahat sama sekali, tapi terbentuk secara alami. Nah, ini aku lanjut mau ke bagian sini, ternyata ada jalan lagi menuju ke atas, tapi aku nggak berani buat ke atas sendiri. Jadi aku harus cari temen dulu. Nah, ini aku ditemenin sama suami aku. Kita bisa masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, bagus banget. Tentang tebing. Lagi. Ini kalau dari bawah tuh tangan gitu guys.
Oke, setelah puas berkeliling dan berfoto-foto, ini kita balik lagi ke jeep untuk lanjut ke destinasi yang selanjutnya, yaitu Bangker Kali Adem. Set. Foto kali. Wih, udah jago. Tinggal foto ya. Dah. Halo. Ini rombongan mana nih? Awas. Material. Kopi. Biar seger Mantap. Wih, panas nih. Udah makan belum nih? Tester. Yuk sedikit mengenal Bangker Kali Adem Merapi, sejarah dan tragedi yang pernah terjadi di sini. Bangker Kali Adem ini menjadi salah satu saksi pilu atas tewasnya 2 orang yang sedang berlindung dari ganasnya erupsi Gunung Merapi. Karena suhu udara yang sangat tinggi hingga 200 derajat Celcius pada saat erupsi terjadi. Dan info dari warga sekitar, saat itu bukan hanya awan panas, tapi juga material-material panas juga turun ke sini. Bangker ini dibangun oleh pemerintah yang difungsikan sebagai tempat persembunyian bagi warga setempat ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Tapi sejak tragedi itu, Bangker Kali Adem tidak lagi difungsikan sebagai tempat berlindung saat erupsi terjadi. Penyebabnya karena tempat tersebut tidak aman untuk melindungi warga saat erupsi terjadi. Setelah erupsi itu, Bangker Kali Adem sempat tertimbun material pasir setebal 4 meter, dan bangker ini sempat disebut hilang. Beberapa tanda yang menjadi petunjuk keberadaan bangker ikut hilang bersamaan dengan diterjangnya awan panas. Nah, ini kita coba buat masuk ke dalam, tapi aku nggak kuat, jadi aku keluar lagi karena aku agak nggak kuat sama tempat yang pengap dan gelap, jadi aku keluar aja. Untuk tiket masuk, wisatawan hanya perlu membayar Rp4.000 untuk retribusi masuk kawasan wisata Kali Adem, termasuk Museum Peteliasan Mbah Marijan. Tarif lain yang harus dibayarkan paling adalah tarif parkir untuk sepeda motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Adapun Bangker Kali Adem itu bisa dikunjungi selama 24 jam. Tapi kira-kira ada nggak ya yang ke tempat ini malam-malam? Oke, lanjut, ini kita ke destinasi yang terakhir. Kita bakalan mainan air di sini. Tenang aja, nggak perlu takut karena Pak supirnya juga udah profesional, dan kalau kalian butuh dokumentasi, di sini juga ada warga yang siap mendokumentasikan dengan handphone kalian. Itu untuk harganya, kalau kata Pak supir nih, minimal 10.000, atau kalau kita mau ngasih lebih itu terserah ya. Intinya sukarela aja, tapi aku jamin hasilnya tuh bagus banget. Untuk hasil video dan foto yang aku dapat lumayan banyak banget. Ada yang landscape, ada yang portrait. Kayak tahu banget gitu bakal diupload di semua sosmed. Selamat menikmati videonya ya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. See you. Jangan lupa di subscribe.